Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan diguna-gunai oleh orang ketiga agar memusuhimu. Lakukan 2 hal ini agar mantan kembali kepadamu. Jadi orang ketiga itu bisa jadi perebut bini orang atau perebut suami orang, seperti yang ngetren saat ini ya, atau perebut calon suami, calon istri orang. Tujuannya mengguna-gunai itu buat apa? Ada yang karena iri saja, biar mereka pisah. Ada yang karena memang ingin menggantikan kedudukan Anda sebagai pasangannya mantan. Ya. Dan orang ketiga yang mengguna-gunai itu yang mereka aplikasikan adalah dengan menggunakan ilmu sihir ya. Jadi guna-guna perceraian itu juga sering diistilahkan sebagai sihir perceraian atau sihir tafrik ya. Dan yang mengajarkan sihir kepada para ahli sihir tafrik tadi adalah setan. Ya, sehingga mengerjakan guna-guna itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 kita diingatkan, wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasa syihra. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan yang kafir yang mengerjakan sihir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ada juga orang ketiga itu bukan orang lain tetapi keluarga terdekat mantan ya. Jadi misal orang tuanya tidak menyetujui mantan berproses dengan kita, sehingga anaknya sendiri dia guna-gunai agar berpisah dengan kita. Bahkan sudah menikah ya, karena melihat mantunya ini tidak kaya, dia sudah punya calon yang lain untuk dinikahkan dengan anaknya. Kalau sudah janda atau kalau sudah duda, nah maka anaknya dia guna-gunai agar membenci suaminya atau membenci istrinya dan kemudian bercerai. Itu namanya sihir tafrik ya. Dan juga dijelaskan tentang apa yang setan lakukan terhadap para suami dan istri tadi untuk memisahkan mereka. Ya, dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Nah, jadi kita sudah melihat ya bahwa sihir guna-guna itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Ya. Siapa yang mengajarkan sihir dan guna-guna tadi, yang mengajarkannya adalah setan. Tujuannya apa? Untuk memisahkan antara suami dan istrinya. Jadi ya, ada 3 tanda ketika mantan ini kena guna-guna dari
orang ketiga agar mantan memusuhi kita. Yang pertama, ketika mantan itu bencinya kepada kita amat sangat. Ya, memusuhi kita itu dengan cara yang sangat berlebihan. Begitu ya. Orang di mana-mana pisah setiap hari. Banyak, tetapi masih menyisakan. Ya, paling tidak kalau dia menggunakan aplikasi Line, Instagram, Facebook, begitu ya. Kemudian WA, Telegram, paling enggak WA-nya masih dibiarkan, tidak diblokir. Ini diblokir semua. Ya, ketemu saja, papasan begitu, disapa, pura-pura tidak melihat. Jadi kebenciannya, permusuhan yang dia tunjukkan itu betul-betul berlebihan. Nah, kedua, perubahan itu terjadi dengan amat sangat cepat. Baru 2 hari yang lalu ketemu dengan mantan dan baik-baik saja. Selama 2 hari tidak ketemu ini masih komunikasi terus. Dan semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba di hari kedua nggak ketemu tadi, langsung minta berpisah. Perubahannya amat sangat cepat. Ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, ya. Tapi sebelum kita bahas tanda yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, tandanya yang ketiga, ketika emosi mantan ini sedemikian tingginya, ya, kalaupun dia harus bicara dengan kita, pasti yang ada cuman marah, marah, dan marah. Emosinya betul-betul tinggi. Karena sifat dari setan dengan segala ilmunya panas, ya. Kan setan itu berasal dari esensi api. Sehingga seluruh keilmuannya setan itu biasanya panas. Sehingga orang yang kena pengaruh sihir tafrik atau guna-guna, biasanya emosinya menjadi amat sangat tinggi. Nah, itu 3 tandanya. Sekarang, ada 2 hal yang harus kita lakukan ketika kita masih berharap mantan kembali kepada kita. Yang pertama, perkuat dan perbanyak ibadah, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, ya, karena sihir itu tidak ada yang bisa mendatangkan kerugian dan mudarat pada diri manusia ketika Allah selalu melindungi dia, ya. Jadi sihir guna-guna itu bisa bekerja pada orang yang ibadahnya jarang. Nah, jadi mungkin Anda ibadahnya tekun, tetapi mantan ibadahnya jarang. Karena itulah mantan mudah untuk kena guna-guna, kena sihir. Maka yang harus Anda lakukan adalah melindungi diri Anda sendiri dulu. Ya. Karena dengan Anda melindungi diri Anda tetap bisa berpikir dengan jernih. Kalau mantan emosi, karena pengaruh dari sihir tafrik dan Anda juga emosi, jadinya tambah jauh. Ya. Nah, cara melindungi diri tadi bagaimana? Dengan beribadah, dengan selalu memohon perlindungan Allah. Kemudian yang kedua, Anda bisa membersihkan mantan atau melakukan ruqyah kepada mantan. Anda minta bantu kepada ahli ruqyah yang memang sudah menekuni itu bisa dilakukan.
Tapi sampai Anda menemukan seorang ahli ruqyah yang tepat, yang bisa membantu Anda, ya, Anda juga bisa melakukan ruqyah sendiri kepada mantan. Yang bisa Anda lakukan, ya, sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah, membersihkan orang. Bacaannya tadi, ya, bisa digunakan seluruhnya untuk membersihkan seseorang dari pengaruh sihir. Tetapi kalau kemudian kita tidak hafal Quran, juga misal juz amma juga belum hafal, kita ambil yang paling sederhana, menggunakan surat yang semua orang hafal, ya, yakni surat Al-Fatihah. Biasakan setiap selesai Anda mengerjakan ibadah sholat fardu, selesai Anda berdoa, Anda duduk dulu, ya, di sajadah Anda, jangan buru-buru untuk segera main handphone dan seterusnya. Sediakan 15 menit, paling lama, ya. Anda berdoa lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah bi karomah surat Al-Fatihah. Aku mohon ya Allah, bersihkanlah, Anda sebut nama mantan Anda, dari pengaruh guna-guna, pengaruh sihir yang ada pada dirinya sehingga dia memusuhiku. Bersihkan ya Allah, agar dia kembali normal seperti dulu, kembali mencintaiku, dan kembali kepadaku. Kalau Anda sudah berdoa, Anda kirimi mantan 7 kali. Ila ruhi wal jasadi, Anda sebut nama mantan, Anda bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Ya, jika sudah selesai, Anda tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Kalau Anda lakukan, ya, itu kalau 5 kali sehari setiap selesai sholat fardu, itu sudah 35 kali Anda kirimi setiap hari mantan surat Al-Fatihah. Insya Allah jika memang ada guna-guna pada dirinya, ada sihir, insya Allah paling lama 1-2 bulan, kalau memang ada, mantan bisa bersih kembali, ya, karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat istimewa, memiliki begitu banyak keistimewaan dan karomah. Nanti keistimewaan surat Al-Fatihah untuk ruqyah Anda bisa lihat di video-video kita terdahulu yang membahas tentang keistimewaan surat Al-Fatihah, ya. Atau Anda bisa memilih metode ruqyah lain, nanti dilihat di playlist, ya. Di channel kita ini ada playlist yang judulnya ruqyah. Ada beberapa metode ruqyah sederhana yang bisa Anda kerjakan sendiri. Semoga Allah mempersatukan Anda kembali dengan suami, dengan istri yang Anda cintai. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.